Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdia Aslori dengan NRP 2042221073. Di sini saya akan menerangkan tugas dari teknologi IoT. Di sini saya menggunakan yaitu sistem monitoring dan kontrol otomatis pada kandang ayam berbasis IoT. Untuk latar belakangnya yaitu ayam merupakan salah satu hewan ternak utama di Indonesia dengan potensi ekonomi tinggi karena pertumbuhannya yang cepat dan konversi pakan yang efisien. Serta setiap dipanen pada usia 28-45 hari, pemeliharaan yang optimal membutuhkan pengaturan pakan, air minum, suhu, kelembapan, dan pencahayaan, serta keamanan yang memadai dalam kandang. Namun, banyak peternak masih menggunakan metode konvensional yang kurang efisien. Kelalaian dalam pemberian minum dan pemantauan suhu atau kelembapan dapat berdampak buruk pada kesehatan dan pertumbuhan ayam. Untuk mengatasi tantangan ini, teknologi IoT diterapkan dalam sistem kandang ayam pintar yang memungkinkan pemantauan dan pengendalian otomatis dari jarak jauh. Dengan IoT, peternak dapat memantau suhu, kelembapan, pencahayaan, dan ketersediaan minum secara real-time, serta mengoptimalkan keamanan kandang, sehingga mendukung pertumbuhan ayam yang lebih sehat dan efisien. Tugas ini mengkaji aspek teknis, metodologi, dan tantangan dalam pengembangan sistem IoT untuk kandang ayam bertujuan untuk memberikan solusi berkelanjutan yang memperkuat sektor peternakan melalui inovasi teknologi. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu satu, mengembangkan sistem IoT yang mampu melakukan monitoring dan kontrol otomatis pada kondisi kandang ayam seperti suhu, kualitas udara, pencahayaan, ketersediaan air minum, serta keamanan kandang. Kemudian untuk yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pemeliharaan ayam dengan lingkungan kandang yang lebih stabil dan sesuai standar kesehatan. Untuk komponen yang digunakan yaitu sensor DHT22, yaitu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi suhu dan kelembapan di kandang ayam. Kemudian untuk sensor MQ135 digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas berbahaya di kandang seperti amonia, karbon dioksida, dan polutan lainnya. Gas berbahaya terutama amonia yang berasal dari kotoran ayam dapat merusak sistem pernafasan ayam dan menyebabkan penyakit pernafasan. Kemudian yaitu sensor LDR. Sensor ini mengukur intensitas cahaya di kandang dan memberikan data yang digunakan untuk mengatur pencahayaan. Kemudian yaitu sensor HCSR 04 atau ultrasonik, yaitu berfungsi untuk mengukur level air yang di wadah minum ayam. Dengan begitu sistem bisa mengetahui kapan wadah air perlu diisi ulang. Kemudian yaitu sensor PIR. Sensor ini berfungsi untuk mendukung keamanan kandang jika ada gerakan yang tidak diinginkan di sekitar kandang seperti hewan pengganggu atau pencuri, sistem akan mengaktifkan buzzer sebagai alarm. Kemudian untuk aktuatornya yaitu di sini saya menggunakan heater. Heater digunakan untuk meningkatkan suatu suhu kandang saat suhu terlalu rendah. Kemudian untuk fan yaitu kipas membantu mengurangi konsentrasi gas berbahaya dengan meningkatkan sirkulasi udara. Kemudian untuk lampu LED digunakan untuk menyediakan pencahayaan tambahan di kandang ayam saat intensitas cahaya alami tidak mencukupi. Kemudian untuk pompa yaitu digunakan untuk mengisi wadah minum secara otomatis saat level air rendah. Untuk buzzer berfungsi sebagai alat peringatan jika ada kondisi yang tidak diinginkan di kandang seperti gerakan mencurigakan. Untuk diagram bloknya yaitu untuk yang mengukur temperatur dan kelembapan yaitu di sini ada input yaitu ESP, ada SSP 32 S3 dan heater, dan kemudian untuk planknya yaitu kandang ayam, dan untuk sensornya yaitu DHT22, kemudian outputnya yaitu temperatur. Sensor DHT22 berfungsi untuk mendeteksi suhu di dalam kandang ayam secara real time. Data suhu yang dihasilkan oleh sensor dikirimkan ke microcontroller
ke microcontroller ESP32S3 yang berfungsi sebagai pusat kontrol dan pemrosesan. ESP32S3 kemudian memberikan data suhu aktual dengan nilai suhu yang telah ditentukan atau set point. Jika suhu kandang berada di bawah 28 derajat Celcius, ESP32 mengirimkan sinyal perintah ke aktuator heater untuk menyala sehingga suhu dalam kandang naik sesuai kebutuhan. Setelah suhu mencapai nilai optimal, ESP32 akan mematikan heater untuk menjaga suhu tetap stabil. Kemudian yaitu untuk diagram blok mendeteksi gas berbahaya. Di sini yaitu menggunakan sensor MQ135 mendeteksi tingkat gas berbahaya seperti amonia di dalam kandang. Data kualitas udara ini kemudian dikirimkan ke SP32S3 sebagai pusat pemrosesan dan kontrol. SP32S3 membandingkan data gas dari sensor dengan batas aman yang telah ditentukan sebelumnya. Jika kadar gas dalam kandang melebihi ambang batas aman yaitu 3 ppm, ESP32S3 mengirimkan sinyal perintah ke aktuator fan untuk menyala sehingga udara di dalam kandang dapat tersirkulasi lebih baik, membantu menurunkan kadar gas berbahaya. Setelah kualitas udara kembali pada tingkat yang aman, ESP32S3 mematikan fan. Kemudian untuk diagram blok mengukur intensitas cahaya, yaitu menggunakan sensor LDR, berfungsi mendeteksi tingkat pencahayaan di dalam kandang. Data intensitas cahaya yang diukur oleh sensor LDR dikirimkan ke SP32S3 sebagai pusat kontrol dan pemrosesan. ESP32S3 kemudian membandingkan data intensitas cahaya aktual dengan tingkat cahaya yang telah ditentukan sebagai standar optimal untuk kandang. Kemudian yaitu jika intensitas cahaya berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan yaitu 20 lux, ESP32 mengirimkan sinyal perintah untuk menyalakan lampu LED sebagai aktuator, sehingga kandang mendapat pencahayaan tambahan. Ketika pencahayaan kembali mencapai tingkat optimal, ESP32S3 mematikan lampu LED. Untuk mengukur ketinggian air wadah minum pada kandang ayam, yaitu menggunakan sensor HCSR04 dan aktuator pompa. Untuk mengukur ketinggian air, sensor tersebut untuk mengukur ketinggian air di wadah minum ayam. Sensor ultrasonik ini mengirimkan data jarak dari permukaan air ke SP32S3 sebagai pusat pemrosesan. SP32S3 membandingkan hasil pengukuran ini dengan ketinggian air minimum yang telah ditetapkan. Jika air wadah minum berada di bawah batas minimum, ISP32 mengirimkan sinyal perintah ke aktuator pompa untuk menyala, memompa air hingga ketinggian mencapai batas optimal. Begitu ketinggian air yang diperlukan tercapai, SP32S3 mematikan pompa. Kemudian yaitu diagram blok untuk mendeteksi adanya bahaya. Menggunakan sensor PIR berfungsi untuk mendeteksi pergerakan atau aktivitas di area kandang ayam. Sensor PIR menghasilkan sinyal ketika mendeteksi perubahan panas yang menunjukkan adanya gerakan. Data dari sensor PIR kemudian dikirimkan ke mikrokontroller ESP32S3 untuk diproses. Jika ESP32S3 mendeteksi adanya gerakan yang tidak sesuai dengan kondisi normal, misalnya gerakan di luar jam yang diizinkan, SP32S3 mengirimkan sinyal ke aktuator buzzer untuk menyala sebagai alarm peringatan. Dan di sini saya mau menjelaskan tentang fazi. Untuk fazi di sini ada 5 kondisi. Untuk yang pertama yaitu sensor 1 yaitu DHT22 dengan aktuator 1 yaitu heater. Di sini untuk kondisi 1 dan kondisi 1 yaitu 0 yaitu dalam keadaan aman dan ini untuk kondisi sensor DHT22. Untuk sensor kondisi 1 yaitu sangat tinggi
suhunya lebih dari 33 derajat Celcius. Untuk kondisi 2 yaitu tinggi 30-33 derajat Celcius. Untuk sensor kondisi 3 yaitu normal 27-30 derajat Celcius. Untuk sensor kondisi 4 rendah yaitu 22-27 derajat Celcius dan sangat berbahaya. Untuk kondisi yang kelima yaitu sangat berbahaya, sangat rendah yaitu minus 22 derajat Celcius. Untuk aktuator kondisi 1 yaitu mati tidak menyala. Untuk kondisi 2-nya yaitu sangat lemah, heater menyala pada 25% daya. Kondisi 3 lemah, heater menyala pada 50% daya. Dan kondisi 4 kuat, heater menyala 75% daya. Dan kondisi 5 sangat kuat, heater menyala pada 100% daya. Nah, di sini untuk 0 yaitu dalam keadaan aman, dan untuk 1 yaitu dalam keadaan bahaya. Untuk kondisi 5 dan kondisi 1 yaitu kondisi 5 sensor yaitu sangat rendah, yaitu kurang dari 1 poin, yaitu 22 derajat Celcius. Jadi di sini itu untuk aktuator menggunakan kondisi 1 dan kondisi 1 mati tidak menyala. Jadi seharusnya jika temperatur di bawah set point, maka aktuator harusnya menyala, tapi ini mati, jadi dalam kondisi bahaya. Dan untuk sensor MQ135 untuk kondisi satunya yaitu sangat aman. Untuk kondisi 2-nya yaitu aman, kondisi 3-nya sedang, kondisi 4-nya berbahaya, dan kondisi 5-nya sangat berbahaya. Untuk aktuator kondisi 1-nya yaitu mati tidak menyala, kondisi 2-nya sangat lambat, kondisi 3-nya lambat, dan kondisi 5-nya sangat cepat. Dan di sini yaitu merupakan fuzzy untuk mendeteksi sensor MQ135 dengan aktuator fan. Untuk kondisi sensor LDR yaitu sensor dalam kondisi 1 yaitu sangat tenang, kondisi 2 yaitu sangat terang, dan kondisi 2 yaitu terang, kondisi 3 yaitu normal, kondisi 4 itu gelap, kondisi 5 itu sangat gelap. Kemudian untuk aktuatornya kondisi 1 mati, kondisi 2 sangat redup, kondisi 3-nya yaitu redup, kondisi 4-nya terang, kondisi 5-nya sangat terang. Dan ini merupakan sensor LDR dengan lampu LED. Kemudian untuk fuzzy sensor HCSR yaitu kondisi 1-nya sangat tinggi, kondisi 2-nya tinggi, kondisi 3-nya normal, kondisi 4-nya rendah, kondisi 5-nya sangat rendah. Untuk aktuator kondisi 1-nya tidak menyala, kondisi 2-nya pompa bekerja pada 25% kapasitas, kondisi 3-nya pompa bekerja pada 50% kapasitas, kondisi 4-nya pompa bekerja pada 75% kapasitas, kondisi 5-nya yaitu pompa bekerja pada 100% kapasitas. Untuk sensor PIR-nya yaitu dalam kondisi 1-nya sangat tenang, kondisi 2-nya tenang, kondisi 3-nya normal, kondisi 4-nya aktif, dan kondisi 5-nya sangat aktif. Kemudian untuk aktuator kondisi 1-nya yaitu mati, aktuator kondisi 2-nya yaitu buzzer berbunyi sangat pelan, aktuator kondisi 3-nya yaitu buzzer berbunyi pelan, kondisi 4-nya yaitu buzzer berbunyi keras sebagai peringatan, dan aktuator kondisi 5-nya yaitu buzzer berbunyi keras, sangat keras. Nah, di sini tuh kenapa kok 00? Soalnya pada sensor DHT22 yaitu hanya mendeteksi aktuator heater aja, dan jadi aktuator fan, lampu LED, dan pompa buzzer jadi 0 tidak, karena tidak mendeteksi, tidak berhubungan.
Di sini untuk laporan sistem monitoring dan kontrol otomatis pada kandang ayam berbasis IoT. Di sini untuk ada flowchart menggunakan studi literatur. Terus kemudian ini untuk diagram blok DHT. Terus ini MQ135 dan untuk ini lampu LED. Dan ini untuk sensor HCSR diagram bloknya. Dan ini untuk sensor PIR. Kemudian di sini ada infrastruktur IoT-nya. Untuk monitoring suhu dengan sensor DHT22, mengukur suhu di dalam kandang ayam secara real time dan mengirimkan data ke SP32S3. Mikrokontroler membandingkan suhu aktual dengan set point 28 derajat Celcius. Jika suhu di bawah nilai ini, maka SP32S3 mengaktifkan heater untuk menaikkan suhu hingga optimal, kemudian mematikannya untuk menjaga kestabilan suhu. Kemudian untuk sensor 135 juga begitu, tapi untuk sensor 135 yaitu untuk memonitor tingkat gas berbahaya seperti amonia. Jika kadar gas melebihi ambang batas 3 ppm, SP32 akan mengaktifkan fan untuk meningkatkan sirkulasi udara sehingga kadar gas berbahaya yaitu berkurang. Dan kemudian untuk pencahayaan dengan sensor LDR mengukur intensitas cahaya di dalam kandang. Jika cahaya di bawah 20 lux, SP32 menyalakan lampu LED untuk memastikan pencahayaan cukup. Lampu akan mati otomatis ketika tingkat pencahayaan sudah optimal. Kemudian untuk pengelolaan air dengan sensor HCSR mengukur ketinggian air di wadah minum ayam. Jika ketinggian air di bawah batas minimum, SP32 mengaktifkan pompa air. Dan jika sudah optimal, pompa akan mati secara otomatis. Kemudian yaitu keamanan, yaitu sensor PIR. Sensor PIR mendeteksi gerakan di area kandang ayam. Jika ada gerakan mencurigakan, misalnya di luar jam yang diizinkan, SP32 mengaktifkan buzzer sebagai alarm peringatan. Dan semua data dikumpulkan oleh SP32 dikirimkan ke platform ThinkSpot melalui koneksi Wi-Fi menggunakan protokol MQTT. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memonitor dan mengontrol kandang ayam secara real time. Dan berikut untuk wiringnya. Wiring sistem monitoring dan kontrol pada kandang ayam berbasis IoT. Dan untuk daftar pustakanya yaitu ada 20 jurnal. Jadi itu penjelasan dari tugas saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.